Selamat malam sahabat GPIB. Kita berjumpa kembali melalui program Naikol GPIB. Saya Pendeta Meriani Fedrika Gimon Maabuat, Ketua Majelis Jemaat GPIB Sion Nunukan. Bersyukur Tuhan sudah menghantar kita tiba di malam hari ini. Kita akan baca dan renungkan bagian kitab Efesus pasal 6 pada ayat 14 hingga ayat yang ke-20. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, betapa baik Tuhan sudah menuntun memimpin hidup kami sampai pada malam hari ini. Kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami memohon pertolongan Tuhan supaya malam ini menjadi bagian dari perjalanan beriman dalam berjuang setia mengikut Engkau, sehingga kami boleh melewati malam ini juga di dalam kebenaran Tuhan. Bersabdalah Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan. Amin. Efesus pasal 6 ayat 14 hingga 20 menyatakan demikian. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dengan segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk semua orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikian jauh pembacaan Alkitab. Terpuji Tuhan Yesus. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan Yesus, seorang prajurit memahami betapa pentingnya menggunakan perlengkapan perang sebelum melangkah maju ke medan peperangan. Paulus yang hidup pada masa kekuasaan Romawi, ia juga pernah mengalami pemenjaraan. Ia mengenal perlengkapan seorang prajurit Romawi. Dengan kiasan, Paulus menasihati jemaat agar mempergunakan seluruh perlengkapan senjata rohani dalam menghadapi serangan iblis dengan tipu muslihatnya. Peperangan kita adalah melawan hawa nafsu duniawi, keinginan-keinginan kedagingan yang bertentangan dengan keinginan roh. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Banyak orang yang terpikat dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan, juga tertarik dengan daya tarik dunia yang begitu menggiurkan, sehingga mereka terjatuh dalam dosa, hidup dalam ketidakbenaran, senang berkanjang di dalam dosa, melakukan kejahatan, bangga
ketika berbuat yang tidak adil, merasa bahagia di atas penderitaan orang lain. Iblis dan antek-anteknya setiap saat ingin menggempur kehidupan kita. Iblis bisa memakai siapa saja untuk menyerang kita. Ibu bapak, sahabat GPIB tentu masih segar di dalam ingatan peristiwa yang terjadi di Tangerang Selatan maupun di Gresik, menunjukkan kepada kita bahwa iblis bisa memakai siapa saja untuk menjadi alat di tangannya merongrong, menggempur kehidupan kita, kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita perlu dan penting untuk memiliki perlengkapan senjata Allah yang kita minta dengan berdoa kepada Tuhan. Ayat-ayat bacaan kita menyebutkan perlengkapan senjata Allah itu adalah ikat pinggang kebenaran. Artinya kita mesti terus hidup untuk melakukan hal-hal yang benar. Yang kedua, berbaju zirahkan keadilan. Adil di dalam segala tindakan kita. Ketiga, berkasutkan kerelaan. Rela untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Yang keempat, dalam segala keadaan, pergunakan perisai iman untuk menghalau serangan si jahat. Yang kelima, menerima ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Sahabat GPIB, firman dan doa merupakan dua pilar yang sangat penting dalam memenangkan peperangan rohani. Doa sangat penting untuk pertumbuhan iman kita. Demikian juga firman Tuhan. Karena itu, setialah untuk membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Teruslah dan tetaplah berdoa dalam keyakinan iman. Kita percaya Tuhan pasti akan memberikan kepada kita kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu memberikan kami penegasan bahwa setiap saat di dalam kehidupan kami menghadapi serangan-serangan dari iblis, kuasa-kuasa kegelapan yang bisa memakai siapa saja, apa saja untuk menyerang kehidupan beriman kami. Karena itu ya Tuhan, firman-Mu menyatakan untuk kami meminta di dalam doa perlengkapan senjata Allah, agar kami dapat memenangkan setiap pertempuran melawan kuasa-kuasa jahat, iblis, antek-anteknya, dan semua yang dipakai olehnya. Tuhan, kami bersyukur kepadamu bahwa oleh iman kepada Tuhan Yesus, kami memperoleh kuasa Roh Tuhan, kuasa yang memberdayakan kami dan memampukan kami untuk hidup di dalam kebenaran. Firman dan doa menjadi
dua pilar penting dalam memenangkan peperangan melawan iblis dan kuasa kegelapan. Karena itu ya Tuhan, tolonglah dan mampukanlah kami supaya kami dapat terus setia untuk membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan, dapat tetap tekun di dalam doa-doa kami, supaya kami terus dapat diyakinkan bahwa hanya bersama dengan Tuhan kami akan menjadi pemenang. Kami mau beristirahat malam ini. Kami percaya Tuhan juga memberkati kami ketika kami tidur. Kami dipulihkan untuk siap menyongsong menjalani tanggung jawab kehidupan di hari yang baru. Seraya bersyukur untuk rahmat Tuhan yang selalu baru setiap hari. Terpujilah Engkau Allah, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian sahabat GPIB, salam sejahtera, shalom. Salam sahabat GPIB dimanapun berada. Kami Panitia Pembangunan Gedung Gereja GPIB Sawangan Depok. Saat ini kami berada di lantai 2 gedung gereja kami. Dan saat ini kami sedang melanjutkan proses pembangunan gereja. Oleh karena itu, kami mohon dukungan doa dan dana agar pembangunan gedung gereja kami dapat berjalan dengan lancar. Dukungan dana dapat disalurkan ke rekening berikut ini. Atas nama Majelis Jemaat GPIB Sawangan Depok, kami menyampaikan terima kasih atas perhatian, dukungan doa, bahkan dukungan dana yang para sahabat GPIB boleh salurkan itu kepada kami. Tuhan Yesus memberkati para sahabat GPIB dimanapun berada, sehingga pembangunan gedung gereja kami dapat selesai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian.